Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Di ibadah hari ini, di Jumat Agung ini, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian kita menaikkan korban syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang telah merelakan hidupnya untuk mati bagi kita. Kita bersyukur buat segala apa yang sudah diberikan, karena Dia Allah yang sungguh baik. Mari kita menikmati kebahagiaan ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, karena tak terukur besar setiamu. Tebus dosaku, oh, kami bersyukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau yang layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami sangat bersyukur, tak terukur kebaikan-Mu. Bersama-sama kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. oh, Kau yang layak. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, hanya Kau yang layak. Dipuji dan disembah Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan
jiwaku. Haleluya. Terima kasih. Kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkaulah penebus kami, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Hanya dengan pujian dan sembah kami kepada-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Kemenangan yang Kau berikan bagi kami betul-betul sangat luar biasa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita kata-kata amin. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Sebab kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita percaya kita adalah umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. haleluya. Dimanapun Anda berada, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Asik. Mana jempolnya saudara? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sebab kami adalah umat yang telah ditebus saudara. Kita bersyukur untuk hari ini. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal.
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. kami terima kuasa-Mu, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. itu pasti terjadi mujizat-Mu. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kemenangan yang luar biasa pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang ada di pihak kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah sekarang
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berda. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berda. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Kami menangkan Engkau, Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Tak salibmu Ku hidup, karena salibmu kami menang. ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkau yang Berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkau yang Berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. terima kasih. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang baik yang ada di rumah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini Bapa, Kau masih mengizinkan kami untuk kami boleh mendengar akan kabar berita kemenangan-Mu Bapa. Kami boleh mendengar kabar sukacita-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati buat kami. Bukan berarti Engkau mati selama-lamanya Yesus, tetapi Engkau hidup selama-lamanya dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan kekuatan, dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Engkau urapi. Perkenanan-Mu turun atas beliau Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Jumat, di mana kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus di tahun 2020 ini, meskipun tidak sama seperti tahun-tahun yang lampau, kita merayakan ibadah
kematian Tuhan Yesus dalam bentuk ibadah online. Karena itu saya percaya meskipun Bapak Ibu tidak hadir di tengah-tengah gereja kita, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran, konsentrasi, duduk dengan manis bersama istri, suami, anak-anak, dan mempersiapkan juga sarana atau Alkitab kita masing-masing, sehingga kita bisa mengikuti ibadah kebaktian Jumat Agung 2020 bersama-sama dengan kami, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan berbicara tentang berkat-berkat kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kematian, pasti selalu menyisakan yang namanya kesedihan, kecemasan, kedukaan, perkabungan, bahkan juga mungkin merasa kehilangan oleh orang yang kita cintai. Entah yang sudah mendahului kita, katakanlah seorang suami, atau seorang istri, atau seorang anak yang kita sayangi, tiba-tiba harus meninggalkan kita di dunia ini dan harus kembali menghadap Sang Khaliknya. Dan pasti menyisakan kedukaan, kesedihan, dan itu dikatakan kematian selalu membawa dampak kerugian secara emosional. Tetapi beda dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Justru kematian Tuhan Yesus Kristus tidak mendatangkan kerugian. Justru sebaliknya, Alkitab mencatat bahwa di balik kematian Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ada berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan lewat firman-Nya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda tinggal dan berada, mari saya ajak kita bersama-sama memperhatikan firman Allah yang terdapat di dalam kitab suratan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah berita berkat di balik kematian Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ayat yang sedikit panjang ini, saya akan melihat ada 4 berkat yang disediakan lewat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Bagian yang pertama, berkat yang dikatakan oleh Alkitab, ya, ayatnya yang ke-7 bagian A. Di situ dikatakan bahwa Ia telah menebus kita. Ia telah menebus kita. Jadi kematian Yesus tujuannya untuk menebus saudara dan saya. Nah, kata menebus di dalam bahasa Greka di situ artinya membeli dan membebaskan dengan membayar sejumlah harga. Itulah arti menebus. Karena pada saat itu kira-kira di zamannya Tuhan Yesus
di masa hidupnya ada kurang lebih 6 juta orang yang berstatus sebagai budak di dalam kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang kaya ya yang mempunyai uang banyak, mereka bisa pergi ke pasar budak membeli orang. Seperti sekarang orang kaya bisa pergi ke tempat penjualan sapi atau kambing, sehingga mereka bisa membeli sesuai dengan yang diinginkan dengan membayar berapapun harganya. Itulah yang terjadi di zaman dulu, bahwa orang-orang kaya bisa membeli, menjual budak. Dan orang yang dibeli, yang dijadikan status budak itu biasanya mereka berada di dalam otoritas sang majikan. Jadi sang majikan kalau misalnya mau diperlakukan di dalam rumah tangga mereka seumur hidup, itu berada dalam kekuasaan sang majikan. Tetapi kalau sang majikan itu tidak senang, tidak suka kepada budak yang mereka beli, biasanya itu bisa dianiaya, disiksa, bahkan tidak segan-segan mereka juga bisa membunuh, ya, karena itu berada di dalam kekuasaannya sang majikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu justru bukan manusia itu untuk menjadi budak, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa yang sudah diperbudak oleh dosa, oleh perbuatan jahat, oleh warisan dari nenek moyang mereka. Dengan kematiannya Yesus, maka Yesus datang ke dunia untuk menebus. Karena itu di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18, bahwa kematian Yesus itu untuk menebus orang-orang berdosa dengan darahnya yang suci. Jadi saudara dan saya, kalau saudara ingin mengalami nasib yang beruntung di dalam hidupmu, di dunia sampai di akhirat, mari saudara relakan, siapkan hati, merespone kerinduan pengorbanan Yesus. Bahwa Yesus ingin menebus dosa kita. Seberapapun dosa kita. Kalau saudara percaya kepadanya, saya pastikan saudara akan dipilih. Bukan lagi sebagai hamba-hamba dosa, hamba-hamba kejahatan, hamba-hamba ketakutan, hamba-hamba kecemasan, hamba-hamba kekhawatiran dalam hidup. Tetapi kita akan dipilih, diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak, saya pastikan saudara dan saya akan menjadi anak Tuhan yang memiliki warisan daripada janji kematiannya di atas kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematiannya tidak hanya menebus, tetapi kematiannya juga memerdekakan. Di dalam kitab Galati pasalnya yang kelima ayat 1, di situ berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi inilah berkat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Harus kita responi dengan ucapan syukur. Bahwa kematian Tuhan Yesus bukan untuk kekalahan kita. Bukan untuk kegagalan kita. Bukan kehilangan kita akan janji Allah. Justru sebaliknya kita akan mengalami suatu kemerdekaan. Ya, kata merdeka itu artinya dibebaskan dari belenggu, dari ikatan. Ya, karena pada hari-hari ini kita melihat dunia sedang mengalami ikatan belenggu yang namanya belenggu ketakutan. Saudara lihat dunia sekarang, dunia sedang dilanda dengan ketakutan karena adanya virus corona yang sudah melanda sebagian bangsa-bangsa di dunia. Sehingga siapapun orangnya,
siapapun dia, pasti tidak ada yang berani ya pergi keluyuran kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Mereka tidak berani keluar karena roh ketakutan tuh sudah memasuki mindset mereka. Jangan-jangan aku diserang virus corona. Padahal belum tentu, saudara. Belum tentu semua orang yang ada di dunia ini kena virus corona. Tetapi roh ketakutan itu sudah mempengaruhi pikiran manusia, perasaan manusia. Sehingga mereka dihantui dengan ketakutan. Ada juga sekarang ini bukan hanya ketakutan yang membelenggu hidup setiap orang, tetapi ini banyak masyarakat yang dibelenggu dengan kemiskinan. Beberapa hari yang lalu saya pernah melihat di WA menonton di mana salah satu mall yang cukup terkenal. Mall ini sudah pemain cukup lama, ya. Ternyata mall ini tidak bisa beroperasi lebih lanjut dan akhirnya pimpinan daripada perusahaan ini mengambil keputusan untuk mem-PHK-kan, ya, memberhentikan, merumahkan itu karyawan-karyawan. Padahal mereka bekerja yang sudah 10 tahun, ada yang kurang 10 tahun, ada yang belasan tahun. Nah, pada waktu mereka mendengar berita ini yang membuat mereka terkejut. Semua karyawan-karyawan yang ada di mall, mereka semua berpelukan. Mereka menangis, mereka menjerit. Mereka kehilangan kerjaan, kehilangan income, kehilangan untuk masa depan mereka. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kematian Yesus untuk memerdekakan manusia dari ketakutan, dari belenggu apapun. Ya, mungkin saudara tidak dibelenggu oleh rasa takut karena saudara orang yang punya secara materi. Mungkin saudara tidak rasa takut, tapi mungkin saudara dibelenggu oleh sakit penyakit yang menggerogoti tubuh. Mungkin kau berkata, aku tidak diserang penyakit corona, tetapi aku diserang penyakit kanker yang sudah stadium 4. Aku takut mati. Aku takut kehilangan segala-galanya yang pernah aku dapatkan selama sekian puluh tahun berjuang. Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda mendengar kebenaran firman Allah, jangan takut. Jangan putus asa. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Bahkan oleh bilur-bilurnya, engkau disembuhkan oleh Dia. Karena Dia adalah Jehovah Rafa. Haleluya, puji Tuhan. Ini berita yang pertama, yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Ya, nah, membebaskan bukan hanya dari sakit penyakit, tetapi juga membebaskan seseorang dari belenggu iblis. Di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kegelapan di situ berbicara tentang kuasa iblis, kuasa setan, ya, yang seringkali menyamar, ya, kadang-kadang menyamar seperti malaikat, kadang-kadang iblis juga menyamar dalam bentuk jabatan, kedudukan, pangkat, iming-iming, sehingga kadang-kadang kita bisa terjebak oleh rayuan-rayuan, ya, oleh godaan-godaan ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa karena terpengaruh, terjebak oleh pekerjaan si iblis ini. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda tinggal dan berada, mari kita perlu berwaspada, berjaga-jaga dan berdoa supaya saudara
aman di dalam perlindungan Tuhan. Sebab banyak hari-hari ini banyak orang yang masuk ke dalam perangkap-perangkap kegelapan, ya. Perangkap-perangkap masuk ke dalam dunia okkultisme, animisme, ya, tanpa disadari mereka sudah dikuasai oleh roh-roh yang gelap ini yang membuat kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan akan kekuasaan Allah, kehilangan semangat hidup, kehilangan untuk semangat bekerja, kehilangan untuk memimpikan cita-cita masa depan yang penuh harapan karena kuasa-kuasa gelapan. Tetapi kematiannya di atas kayu salib sudah meruntuhkan kubu-kubu kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Itulah berkat yang kedua. Melalui kematiannya kita mengalami, haleluya, kebebasan. Yang kedua, yang berikutnya kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Ia telah menyatakan kehendak Bapa kepada kita. Ayat 8 sampai 10. Ia telah menyatakan kehendak Bapa kepada kita. Di situ di dalam ayat 8 sampai 10 ada kata rahasia, ya. Rahasia di sini adalah bicara tentang rahasia yang suci. Yang dahulu tersembunyi tetapi sekarang dinyatakan kepada umat Allah. Nah, ini rahasia yang dulu-dulunya sebelum Yesus wafat. Sebelum Yesus mati. Rahasia ini masih termetrai. Tersembunyi, ya. Ya, tersembunyi. Tetapi lewat kematiannya pada waktu Yesus wafat di atas kayu salib. Alkitab mencatat bahwa tirai bait Allah, ya, khususnya yang ada di ruang Maha Kudus, dari atas sampai ke bawah itu terbelah, ya, robek. Jadi antara ruang kudus dengan ruangan Maha Kudus sudah tidak ada lagi pemisah. Ya, pemisah. Jadi ini artinya ini rahasia akhir zaman, di mana setiap orang, setiap suku, setiap bangsa, siapapun orangnya yang mau datang kepadanya, maka pintu anugerah itu terbuka. Siapapun kita, ya, dari orang yang paling jahat, paling kejam, paling sadis. Tetapi kalau mereka mau datang kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, saya percaya engkau dan saya ini akan menjadi anak-anak Allah. Sehingga engkau akan masuk ke dalam rencana karya Allah. Di dalamnya ada, yaitu ada status baru. Ya, status baru. Kalau waktu Yesus belum mati, itu seolah-olah Allah itu kasihnya hanya kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau menerima. Akhirnya Yesus mati. Nah, dengan kematiannya, maka kasih Allah ini tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa di dunia. Sehingga orang yang percaya kepadanya, maka orang seperti itulah yang nanti statusnya sebagai keluarga Allah. Karena di dalam Yohanes 1:12, siapa yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, berarti kita adalah keluarga. Ya, kita ini bersaudara dalam Tuhan. Sehingga tidak ada alasan kita untuk saling menjelekkan. Tidak ada alasan kita untuk menghina. Tidak ada alasan untuk saling menghakimi. Tidak ada alasan kita untuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena kita semua keluarga. Keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, mari kita membangun hubungan. Ya, hubungan yang baik satu dengan yang lain. Hubungan yang di dalamnya ada kasih,
kasih sayang, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling menerima apa adanya. Karena kita sama-sama keluarga Allah. Ini rahasia yang diungkapkan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kita semua berkata, ya Aba, Engkaulah Bapa kami. Kalau Dia Bapa kita, karena kita anak Allah. Dan saya yakin, tidak ada seorang bapak di dunia ini, kalau anaknya minta roti, dikasih batu. Tidak ada seorang bapak yang jahat, kalau anaknya minta roti, atau dikasih batu, atau minta ikan dikasih ular. Gak ada. Kalau bapak yang jahat di dunia saja tidak memperlakukan anaknya sejahat itu, apalagi bapak kita di sorga. Dia akan memberi apa yang kita minta. Dia akan mendengar doamu. Jikalau engkau datang dengan pergumulan, jikalau engkau datang dengan sakit hati, jikalau engkau datang dengan keputusasaan, jikalau engkau datang dengan mungkin tersingkir, terhina, terbuang dari keluargamu. Jikalau engkau datang dengan kata lain, aku orang yang gagal. Aku ingin berubah dari hidupku yang lama. Saya percaya Bapak yang maha baik itu akan memberkati, menolong kita. Bahkan akan bertanggung jawab untuk masa depan saudara dan saya. Sehingga dimanapun engkau tinggal dan berada, ada satu pribadi yang akan menemani engkau, menjagamu, menuntunmu, menyertaimu dan menghiburmu. Itulah rahasia yang kita temukan di balik kematian Yesus Kristus. Yang ketiga ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Ia menentukan kita untuk menerima bagian yang dijanjikan. Ya. Ada janji di balik kematian Yesus. Ya. Ada janji, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara mungkin berpikir, untuk apa aku percaya kepada Yesus yang sudah mati? Apa yang diharapkan? Apa yang kita imani kalau dia sudah mati? Seolah-olah apa yang dia katakan itu semuanya lenyap, habis 2000 tahun yang lalu. Tidak. Alkitab menulis di dalam Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, ada 30.000 janji Allah. Ya, untuk orang-orang percaya. 30.000 saudara. Tidak tanggung-tanggung. Saudara butuh apa hari ini? Saudara dalam pergumulan apa hari ini? Mungkin kau khawatir, anakku jangan-jangan kena serangan virus corona. Engkau mungkin khawatir, jangan-jangan anakku di PHK oleh tempat kerjanya. Jangan-jangan sekolah anakku tidak sukses. Jangan-jangan terus penuh pertanyaan. Saudara tidak usah khawatir. Ada ribuan janji yang ditulis oleh firman-Nya. Dan kalau dia berjanji, itu pasti digenapi. Dia berjanji pengampunan. Sehingga dikatakan, biar dosamu merah seperti kermisi, Allah sanggup mengampuni, menyucikan seperti bulu domba. Ya. Biar dosamu sebesar apapun, dia sanggup untuk mengampuni dosamu. Kalau engkau sedang berjalan dalam lembah-lembah bayang maut, dia berjanji, Allah beserta kamu. Kalau engkau dalam kekurangan, dia berjanji dan berkata, burung-burung di udara tidak pernah mengumpulkan dalam lumbung. Tetapi tidak seekor pun yang mati kelaparan. Karena Bapa di sorga memeliharanya. Apatah lagi saudara dan saya lebih berharga di mata Allah daripada burung-burung.
Saya pastikan Allah tetap pelihara hidupmu di masa-masa krisis ini. Masa-masa yang sulit, percayalah kekuasaan Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Mungkin saudara berkata, aduh, hidupku, harapanku, cita-citaku sudah sirna. Karena ulah daripada orang-orang jahat. Percayalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pihak Allah akan tetap membela kita dan menolong kita. Haleluya. Mungkin kau berkata, aduh, aku sudah tua. Siapa yang peduli dengan aku yang sudah lanjut? Anak-anakku di luar kota semuanya. Aku setiap hari hanya ditemani seorang pembantu rumah tangga. Saudara tidak usah khawatir. Allah berfirman bahwa sampai tuamu aku tetap menggendongmu, sampai putih rambutmu aku adalah Allahmu. Berarti di masa tua kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, aku sudah lama berdoa untuk mendapatkan teman hidup. Sudah berdoa kepada Tuhan, sudah berpuasa. Kok teman hidup yang namanya si Joni kok tidak pernah hadir? Ya, yang namanya si Marta kok tidak pernah dekat sama aku. Kalau aku mencoba mendekati mereka, malah mereka menjauhi aku. Seolah aku ini kok seperti pribadi yang tidak laku, dihina. Jangan khawatir. Allah pasti memberikan jodoh tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Atau mungkin kau berkata, aduh, aku sudah sekian tahun berumah tangga. Aku sudah sekian tahun membangun rumah tangga yang harmonis. Tapi rasanya kok tidak lengkap. Kalau pernikahanku belum dilengkapi yang namanya buah hati. Jangan pernah menyerah. Alkitab banyak memberikan contoh teladan dari zamannya Abraham. Zamannya Ribka. Ya, zamannya Elizabeth, dikatakan zamannya Hana. Orang-orang ini, wanita-wanita ini yang dikatakan seorang wanita yang mandul. Tetapi mereka percaya Tuhan, percaya mujizat. Mereka berdoa, mereka menanti, mereka beriman. Dan akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan. Itulah keajaiban dari janji-janji Allah kepada orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kebaktian Jumat Agung tahun 2020 ini saya percaya ada beberapa janji. Ya, saya tidak kupas beberapa janji satu poin lagi, tetapi saya percaya bahwa kalau engkau sungguh-sungguh hidup mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus, saudara akan menikmati 3 berkat besar ini. Sehingga saudara akan berkata, oh iya, kematian Yesus itu beda dengan kematian orang biasa. Kematian Yesus beda dengan kematian tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis oleh firman-Nya. Kematian Yesus karena Yesus mati untuk menebus dosaku dan dosa saudara. Sehingga engkau dan saya bukan lagi menjadi budak hamba, tetapi saudara akan menjadi orang merdeka dalam segala aspek. Kiranya Tuhan memberkati firman Allah pada ibadah Jumat Agung 2020 hari ini. Kepada setiap orang yang mendengar, pastikanlah doalah terus, memohon kepada Tuhan, imani janji ini untuk saudara dan untuk kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, mari pada saat ini sebelum kita akhiri ibadah kematian Yesus, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus, yaitu dalam gambar roti dan anggur. Inilah gambar pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam bentuk roti dan anggur. Roti menggambarkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Anggur menggambarkan darah Yesus yang sudah tertumpah di Kalvari. Haleluya. Masuk kita dalam doa melalui pujian
sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Dimanapun umat Allah berada, mari ikuti untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah simbol pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dimanapun umat berada, sambil pegang roti, sambil kita bangkit berdiri. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mengangkat roti dengan tangan kanan ke atas. Secuil roti ini tidak akan membuat engkau kenyang. Tapi coba engkau menerima dengan iman bahwa roti ini adalah lambang daripada pengorbanan tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mati, dia mau dihina, dia mau dicambuk, dia mau dimahkotai duri, dia mau ditumbak, dia mau disalib supaya dia mati. Lewat kematiannya lah supaya engkau dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu akan makan tubuh-Mu dengan iman sebelum kita makan dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman. Tubuh Yesus boleh menjadi satu dengan tubuh saudara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Biarkan tubuh ini hancur
menjadi satu dengan tubuhmu dan tubuhku. Sekarang ambil cawan, pegang dengan tangan kanan. Inilah darah perjanjian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Darah-Mu tertumpah di Kalvari untuk menyucikan, menguduskan dosa, salah kami, pelanggaran kami. Sebelum kita minum, dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan sampai Dia datang kembali. Kita minum dengan iman darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biar menjadi satu dengan kami semua, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan lewat kematian-Mu. Kami memperoleh berkat lewat kematian-Mu. Kami memperoleh pengampunan lewat kematian-Mu. Kami memperoleh kepastian untuk masa depan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami orang yang berbahagia di dunia, bahagia nanti di sorga. Karena satu saat kami akan berjumpa dengan Engkau. Di sanalah kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan dari kekal sampai kekal. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka tinggal dan berada. Diberkatilah mereka rumah tangganya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya, diberkati segala aspek kehidupannya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami berdoa khusus untuk virus yang melanda seluruh dunia ini, yang sudah banyak menelan korban. Tuhan, kami berdoa, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, kematian-Mu, biarlah bencana ini diubah oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi pemulihan, menjadi kemurahan, jadi kasih Allah dicurahkan atas suku bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dipulihkan dari bencana ini, disembuhkan dari penderitaan korban korupsi. Kalau keluarga ada yang sudah jadi korban, kalau ada hamba Tuhan yang sudah jadi korban, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan semangat hidup bagi mereka, sehingga satu saat kematian itu tidak akan membuat mereka terpisah untuk selamanya. Tetapi kematian hanya perpisahan untuk sementara.
satu saat akan berjumpa kembali di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapak, berkati negara kami, pemerintah kami, pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri kabinetnya, para bupati, para gubernur, wali kota, sampai kepada tingkat camat, lurah, RW dan RT. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat akal budi untuk mengatasi bencana ini dengan kekuatan dari sorga. Mampukan beliau-beliau melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Allah dipermuliakan untuk negeri kami, bangsa kami, pemerintah kami. Diberkati umatmu yang dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada jalan kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Tuhan ada segala-galanya. Dalam nama Yesus kami boleh mengakhiri ibadah Jumat Agung tahun 2020 dengan mohon berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan oleh Roh-Mu yang kudus kiranya turun atas kami semua pada hari ini. Sampai Engkau datang kembali, angkat dan bawa kami masuk ke tempat yang Kau sudah siapkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus tahun 2020 dan selamat menyongsong hari Paskah minggu yang akan datang, hari kemenangan. Kiranya berkat Paskah tahun 2020 menjadi bagian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat, sehat semuanya. Haleluya. Amin.